Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita memasuki tahun yang baru, tanggal yang baru, dan bulan yang baru. Amin. 1 tahun lamanya kita berjalan bersama Tuhan, dan kita percaya di tahun yang ini juga kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Banyak yang kita lalui di tahun 2022, dan kita percaya apapun yang terjadi di tahun 2023 kita bersama Tuhan. Amin. Dan Tuhan selalu akan menyertai kita. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan angkat doa kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami akan angkat doa kami. Haleluya Yesus. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan untuk tahun yang baru telah memberikan kepada kami. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, di bulan pertama 2023. Kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami kepada-Mu ya Bapa, atas anugerah kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami sepakat Bapa, kami mengangkat doa-doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Layakkan kami Bapa membawa doa kami Bapa. Kami berdoa buat setiap umat Tuhan yang melakukan ibadah pada pagi hari ini, siang hari, bahkan malam hari, dimanapun berada Tuhan. Biarlah kiranya kuasa urapan Roh Kudus-Mu menyertai ibadah-ibadah dimanapun dilaksanakan, baik di Indonesia maupun dimanapun berada di luar negeri sekalipun Tuhan. Di muka bumi ini Tuhan, setiap umat-Mu yang beribadah Tuhan, hadirat-Mu turun dan melawat umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah dimanapun berada, bahkan di tempat ini Tuhan. Biarlah tidak terlewatkan satu pun di antara kami, bahwa Tuhan Engkau lawan pada hari ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami sepakat, kami membawa tudung rohani kami, dari Pak Niko, dari Pak William Kauto, dari Pak Wimi dan keluarga. Saat ini kami menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Engkau memberkati dengan hikmat marifat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan menyertai anak-anak-Mu dimanapun berada, di dalam melayani jemaat-Mu, dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan dan Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus, biarlah Kau pakai anak-anak-Mu ini menjadi tiang dimanapun anak-anak-Mu berada menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati keluarga besar Pak Niko, berkati keluarga besar Pak William Kautu, berkati keluarga besar Pak Wimi Pranoto, berkati semua usaha dan pekerjaan yang dilakukan Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa dari pemimpin-pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai terendah, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para aparat kepolisian, RT RW sampai pemimpin terendah sekalipun Tuhan Engkau lawan dan Engkau pakai anak-anak-Mu di bangsa Indonesia Tuhan. Engkau berikan roh takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa ini. Kami memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami memberkati anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia. Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Kami declare Tuhan dan kami perkatakan Indonesia damai, Indonesia penuh damai, Indonesia penuh berkat Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Kami memberkati Indonesia dan dengan para pemimpinnya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga Tuhan kami sepakat, kami berdoa buat DKI Jakarta dan kota-kota pendukungnya. Biarlah Tuhan Engkau memberkati gubernur, wakil gubernur, pemimpin-pemimpin daerah yang lainnya Tuhan. Engkau memberkati, berikan roh takut akan Tuhan di dalam memimpin Jakarta. Berikan roh kedamaian, berikan ya Tuhan ketenangan. Biarlah pemimpin-pemimpin ini memimpin dengan baik untuk membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Tidak ada roh-roh anarkis, tidak ada roh-roh kekerasan, tidak ada roh LGBT, tidak ada roh-roh yang mencoba
Kami juga memberkati khususnya Mampang Tuhan, Kelurahan Mampang. Dari semua kelurahan Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Kami memberkati Kuningan Barat, Pela Mampang, Mampang Perapatan, Tegal Parang, dan Kelurahan Bangka. Kiranya kuasa Tuhan Engkau turun atas Kelurahan Mampang, di mana kami mengadakan ibadat Tuhan. Kuasa Tuhan melawat anak-anak-Mu Tuhan, bahkan jiwa-jiwa dilawat untuk datang kepada Tuhan. Kami memberkati Mampang Perapatan Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Saat ini juga Tuhan kami sepakat, kami berdoa buat kota Yerusalem, Israel. Kami Tuhan berdoa biarlah anak-anak Tuhan di kota Yerusalem, Israel Tuhan dibukakan mata rohaninya, melihat bahwa Engkaulah juru selamat satu-satunya yang menyelamatkan anak-anak-Mu Tuhan di muka bumi ini. Biarlah Engkau yang Mesias bagi mereka dan bagi kami semua Tuhan. Biarlah mereka menyadari semuanya Tuhan, Engkau datang 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan umat-Mu di muka bumi ini. Oh Tuhan, Engkau Tuhan yang Kau disalibkan dan mati dan bangkit untuk kami semua. Khususnya bangsa Israel juga menyadarinya Tuhan. Kau memberkati bangsa Israel ya Bapa. Kami memberkati Yerusalem Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami sepakat, kami angkat jemaat di tempat ini, GBI Mampang Perapatan, dari jemaat yang terkecil sampai yang terbesar Tuhan. Engkau melawat, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau berikan yang terbaik daripada Tuhan. Berikan rasa takut akan Tuhan, kerinduan untuk mencari Tuhan. Biarlah semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami tidak jemu-jemu untuk melakukan ibadah kami kepada Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau memberkati jemaat Mampang Perapatan. Biarlah dimanapun berada menjadi saksi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua doa-doa kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau akan menjawab sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Amin. Tak tertandingi oleh apapun. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang menyertai kita dalam setiap langkah kita. Sampai detik ini semuanya Tuhan kemurahan Tuhan. Haleluya. Tak pada
Bapa di surga, kami tabiskan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Teman kamu lihat Tuhan Yesus. Tahun 2022, tahun paradigma baru. Tahun 2023, mari kita bangkit dan menjadi pemenang. Haleluya. Pola pikir kita yang sudah diubah, kita akan menang bersama Tuhan. Haleluya.
dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selanjutnya Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga kau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam Yesus kita mendapat kekuatan baru. Dalam Yesus kita dapat pemulihan. Haleluya. Sehingga akan berikan menjadi dari awal kekuatan di hidupmu.
Shalom semuanya. Shalom. Kita baru saja memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Tahun di mana Tuhan membuat sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kita sedang melihat bahwa tahun 2023 pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Perang Rusia-Ukraina yang masih berkelanjutan. Informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana dengan keadaan saya? Apakah keadaan saya akan lebih baik atau lebih jelek? Bagi saudara yang sedang bertanya seperti itu, saya katakan bahwa kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Berdasarkan ayat ini, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru setiap tahun. Karena itu saya mengajak saudara untuk memperkatakan ini. Tuhan, saya percaya bagi saya tahun 2023 akan lebih baik dari tahun 2022. Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap minggu, selalu baru setiap bulan, dan selalu baru setiap tahun. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selain hal yang di atas, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022 adalah karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi karena kita akan selalu berharap kepadanya, maka kita akan berkata, tahun 2023 akan lebih baik dibanding tahun 2022. Haleluya. Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap pada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbanglah dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah. Rajaku harapkan Tuhan.
terjadi kalau kita berharap kepadanya. Sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kita bersama-sama dan katakan, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Alasan yang ketiga, mengapa kita berkata kalau tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Karena kita hidup intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 16, Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi kalau hati kita itu melekat kepada Tuhan, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night,
yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Yang ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Dan yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita terlebih dahulu. Karena itu Dia menginginkan, Dia merindukan kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Mari katakan bersama saya, because you first loved me, because you first loved me, because you first loved me. Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2023 dengan memberikan tema bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan memberikan ayat emas untuk tema tahun ini dari Efesus 5 ayat 14 dan 2 Korintus 2 ayat 14. Mungkin ada sebagian orang ketika mendengar tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang, langsung pengertiannya adalah bangkit dari keterpurukan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, keluarga, sekolah, dan lain-lain. Apalagi menghadapi tahun 2023, di mana pandemi belum selesai, perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir, yang berujung pada krisis ekonomi dan energi yang melanda dunia. PHK massal di perusahaan-perusahaan besar seperti Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon, juga Rusia dan Inggris dinyatakan resesi. Banyak yang merasa takut, khawatir, dan panik. Namun ketika mendengar tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2023, itu memberikan satu pengharapan yang baru bagi mereka yang bergantung kepada Tuhan Yesus. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022, yang berarti meninggalkan tahun paradigma yang baru. Selama ini kita merasakan bahwa cara-cara yang lama ketika memasuki tahun 2022 sudah tidak dapat digunakan lagi. Harus memakai cara yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang justru mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri, sehingga mengalami frustasi, tertekan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan berbicara kepada kita bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bangkit dan meraih kemenangan. Amin. Efesus 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dalam pengertian bahasa Ibrani, kata bangkit diterjemahkan sebagai kum, yang memiliki pengertian yang sama dengan bahasa Inggris, rise dan stand. Yang menarik adalah kata kum juga
memberi pengertian bahwa yang namanya bangkit itu adalah berdiri tegak, bangkit dari mindset yang salah, bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus, di mana para murid diminta oleh Tuhan Yesus untuk bangun dan melihat tuanya jiwa-jiwa. John Wesley, Bapak Gerakan Metodis dan Kekudusan, memberikan komentar bahwa Efesus 5 ayat 14 ini menyiratkan pesan agar pengikut-pengikut Kristus selaku murid-murid Kristus juga bangkit dari ketidakpedulian kepada Tuhan maupun kepada diri sendiri. Supaya Efesus 5 ayat 14 itu terjadi, yaitu supaya kita bangkit dan bangun sehingga Kristus akan cahaya atas kita, maka kita harus melakukan Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam ayat ini Paulus menggambarkan orang percaya seperti sedang dipamerkan oleh Allah kepada dunia sebagai suatu kemenangan dan trofi atau piala kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Kehidupan orang percaya yang sudah ditebus itu dinyatakan sebagai bau yang harum di hadapan Allah dan umat manusia. Kehidupan orang percaya yang dimaksudkan ini adalah mereka yang hidupnya berkemenangan, hidup sebagai pemenang. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 yang merupakan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat, yang berarti pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, selalu diakhiri dengan perkataan sebagai berikut: barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ini dapat disimpulkan, barang siapa menang, upahnya masuk surga. Hanya pemenang yang masuk surga. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 ini, Paulus juga mengucap syukur karena Kristus selalu membawa Paulus di jalan kemenangannya.
dalam kaitannya dengan kehidupan kekristenan, maka Allah menunjukkan jalan kemenangan, yaitu jalan salib atau pikul salib yang telah dijalani oleh murid-murid Kristus, sehingga mereka dalam hidup ini memperoleh kemenangan. Sama seperti Kristus telah menunjukkan bahwa ia telah melalui jalan kemenangan dengan memikul salibnya. Demikian juga dengan para pengikutnya, yaitu para muridnya. Saudara dan saya juga harus jalan dan pikul salib. Berita firman Tuhan tentang pikul salib sudah tidak populer untuk sebagian orang Kristen. Mereka mengira bahwa untuk masuk surga cukup mengalami kelahiran baru. Setelah itu hidup yang semau gue. Di sini saya tegaskan, kalau ada yang mempunyai pengertian seperti itu, maka harus bertobat agar kita diselamatkan secara sempurna. Hari-hari ini tidak ada waktu untuk main-main lagi dengan kekristenan. Orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, artinya berbau harum di hadapan Tuhan dan manusia, adalah mereka yang mengikuti jalan kemenangannya, yaitu dengan pikul salib. Melalui perjalanan hidup pengikut Kristus yang dipertontonkan kepada banyak orang, mereka akan menjadi kesaksian dan alat penginjilan. Dalam menyelesaikan amanat agung, hanya murid yang bisa memuridkan. Proses pemuridan ini terjadi melalui kesaksian hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus kepada orang lain. Bukan karena pelajaran yang hebat-hebat tentang pemuridan. Perlu dicatat bahwa arti menang atau kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris yang disebutkan sebagai triumph tidak pernah berbicara mengenai keuntungan secara pribadi maupun berkat secara pribadi. Pengertian ini juga sama dengan pengertian bahasa Yunani-nya. Pengertian kemenangan yang Tuhan maksudkan ternyata bertentangan dengan pengertian secara dunia. Sebagai perbandingan, perhatikan pengajaran Tuhan Yesus di Matius 5 tentang khotbah di bukit, di mana terlihat perbedaan yang mencolok tentang definisi bahagia secara surgawi dengan definisi umum secara duniawi. Selanjutnya, tentang pengertian menang dan kemenangan, kita harus mengingat dua hal sebagai berikut. Yang pertama, kemenangan terjadi karena pengurapan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 20 ayat 7. Hal ini dipertegas dalam Sefanya 3 ayat 17 yang menyebutkan bahwa kemenangan berasal dari Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, maka kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Orang yang menang atas dunia akan mendapatkan upah yang spesial dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 yang berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Karena itu, orang yang menang atas dunia ini akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Bersama Yesus Tuhan, di dalam peperangan, atas segala setan. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis kita
yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa mereka senantiasa hidup dalam berkemenangan. Mereka keluar sebagai pemenang, sebab hanya pemenang yang masuk surga. Urapi kami Tuhan, memasuki tahun 2023 ini Tuhan. Urapi kami, urapi kami. Terima pengurapan Tuhan, terima pengurapan Tuhan, terima, kami terima ya Allah, kami terima, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berbicara, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau hajar juga kami kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang saat yang tepat memasuki tahun yang baru, kita koreksi diri, introspeksi, jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun agar berkat Tuhan turun secara sempurna dalam tahun 2023 buat kita semua. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ya Bapa, makasih. Layakkan kami semua masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan memasuki perjamuan kudus yang pertama untuk tahun yang baru, tahun 2023, dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dari kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kemudian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diberikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu mau minumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukan cawan ucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, ucapkan syukur dan terima kasih. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Udahlah bersyukur bayar. Oh, lala bayar. Terima kasih.
berdoa bersetiap anak-anakmu. Berkati mereka memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka saat ini. Angkat tangan saudara yang sedang sakit. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Sembuh dalam Yesus. Sembuh dalam Yesus. Sembuh dalam Yesus. Dipulihkan dalam Yesus. Mujizat terjadi dalam hidupmu. Mujizat terjadi dalam hidupmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus berdoa. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, saya mengucapkan kepada saudara semua, selamat tahun baru 2023. Tahun untuk bangkit, jadi pemenang. Deliver to rise up, be victorious. Dan Yesus bukan saudara berlimpah. Amin. Angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Kasih kami berlimpah-limpah di dalam Allah Bapa, jemaat yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis yang kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Satu hal sedikit saya mau sampaikan, Tuhan tahu dalam saya begini saudara, kita akan jadi bangkit, jadi pemenang, amin saudara. Itu bukan kemauannya Pak Niko ya, tapi itu kemauannya Tuhan saudara, amin saudara. Ya, Tuhan tahu dalam saya, itu bukan kemauan Pak Niko, itu kemauannya Tuhan ya. Jadi kalau Efesus 5 ayat 14 itu saudara katakan, sebelum kita jadi pemenang itu kita harus bangkit saudara ya. Dari apa? Dari segala hal gitu saudara ya, tadi yang Pak Niko udah sampaikan saudara. Jadi mulai hari ini kita harus bangkit jadi pemenang. Saya percaya semua tempat ini adalah orang pemenang yang mengalahkan dingin, mengalahkan khawatir saudara, yang mengalahkan banyak hal gitu saudara ya. Oh saudara mau apa namanya? Ya ini mental pemenang nih saudara ya. Bilang kiri kanan dulu, kamu adalah pemenang. Yes, kamu adalah pemenang. Amin. Kamu adalah pemenang ya. Ya melewati segala hal saudara. Saya nggak tahu apa yang menjadi penghalang, tapi kita sudah bangkit dan kita akan menjadi pemenang saudara ya. Jadi kita adalah pemenang. Jadi saudara, mari masuk tahun yang baru ini kita berjalan sebagai seorang pemenang, amin saudara ya. Tapi untuk jadi seorang pemenang harus bangkit dulu gitu saudara ya. Bangkit dulu baru kita menang. Nggak ada yang pemenang yang gitu saudara ya, maksudnya malas-malasan gitu ya, nggak ada. Tapi kita harus bangkit saudara ya. Jadi saling mengingatkan supaya ayo kita datang ibadah, kita bangkit jadi pemenang ya. Minggu depan saya akan bagikan grup-grup yang baru itu dengan ketua-ketua grup yang baru, kelompok yang baru. Jadi kita terus ingatin satu dengan yang lainnya bahwa kita harus bangkit jadi pemenang, amin saudara. Saudara bersyukur, bersukacita, amin. Amin saudara ya. Saya bersukacita banget gitu karena kalau taruh gini, itu bukannya maunya Pak Niko, itu maunya Tuhan. Kamu jadi pemenang, yes. Jadi pemenang dalam hal apa? Segala hal ya. Jadi kalau Tuhan udah punya mau, pasti jadi saudara, amin saudara. Ya, kita akan jadi pemenang. Gak tahu, saya juga belum tahu pemenang dalam hal apa. Kita akan lihat ya nantinya. Pasti kita akan lihat, oh menang dalam hal ini ternyata, oh menang dalam hal ini, ya oh menang dalam hal ini. Ya saudara, kita akan lihat bahwa kita akan jadi pemenang bukan karena maunya kita, tapi karena Tuhan yang
yang mau, saudara. Habis saudara, kita akan lihat bagaimana berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Ya, mari kita dalam doa, saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menerima firman yang luar biasa di awal tahun Tuhan, di ibadah kami yang pertama ini ya Tuhan, di tahun yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Biar kami semua Tuhan bangkit jadi pemenang ya Tuhan Yesus Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah dimanapun kami berada. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus mau supaya kami bangkit jadi pemenang ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus kehendak-Mu akan jadi dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan Yesus sejalan pada Haleluya. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Tuhan curahkan kepada kami Bapa. Saatnya kami akan memberikan sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kuduskan hati kami, biarlah kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Jangan lelah untuk bekerja di ladang. Kita akan mendengarkan pengumuman. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas pelayan Tuhan yang melayani pada hari ini, kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kepada worship leader dan singer, pemain musik, pendoa syafaat multimedia, sound system, guru sekolah minggu, dan guru junior jazz. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di sini tertera rekening untuk persembahan dan persepuluhan, bisa difoto atau bisa dicatat supaya bisa memberikan baik secara langsung atau dengan transfer. Di sebelahnya juga ada persembahan untuk misi dan penginjilan atas nama GPI Mampang juga. Rekeningnya bisa dicatat atau difoto.
supaya mempermudah kita untuk memberikan kepada Tuhan. Mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa. Setiap hari Sabtu jam 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Meeting ID akan di-share di grup dan passwordnya juga akan di-share di grup. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Puji nama Tuhan. Tidak ada yang berulang tahun di bulan ini ya. Biasa ada yang berulang tahun. Oh, belum ada ya. Yang ada berdoa sendiri dulu. Nanti diumumin baru didoakan. Ya, saya undang kita sebagai berdiri, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berikan syukur kepada Tuhan. Buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Terima kasih untuk kelawatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada kata lain selain ucapan syukur kami. Kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami, kegiatan kami, apapun yang kami kerjakan sepanjang 1 tahun ke depan ini Tuhan. Engkau akan bersama kami. Kami Tuhan akan menentukan hidup kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang akan membuat kami lebih dari pemenang. Kami percaya hidup kami di dalam tangan Tuhan. Seminggu ke depannya Tuhan kami serahkan kegiatan kami. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Berkati kami semua mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami serahkan hidup kami. Sebelumnya kami akan mendapatkan berkat daripada hamba-Mu Bapa. Mari orang-orang yang bangkit dan jadi pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Biar berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam penting Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan menyebutkan dari awan-awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin.